aku menemukan dirimu. Bab 121. Pada keesokan pagi harinya. Pagi ini di kediaman Pak Bobi. Pak Bobi tengah memaksa Nisma untuk pulang kembali ke kampung halaman kakek Gunajaya. Namun, Nisma bersikeras tidak mau kembali pulang ke kampung halaman tempat ayah Budini berasal. Nisma, kasihan ayah, pulanglah. Jangan tidak tahu diri, ayah sudah mengangkatmu menjadi anak, tapi kamu malah berlaku seenaknya. Desis Budini. Kakak, tapi aku mau di sini. Belum juga 2 hari aku di sini, masa aku sudah pulang lagi aja? Ujar Nisma sedikit ketus. Ya pulang lagi saja. Lagian tidak ada yang menyuruhmu untuk tinggal dan datang ke sini. Sahut Budini tak kalah ketus. Tep, tep, tep. Suara derap langkah terdengar dari arah tangga. Budini, Pak Bobi, dan Nisma kompak mendongakkan kepalanya ke arah anak tangga. Dilihatnya Brianlah yang sedang menuruni anak tangga. Brian terlihat sangat rapi dengan pakaian kerjanya. Kak Bri, aku sudah siapkan sarapan untuk kakak, ujar Nisma seraya tersenyum. Brian menghamburkan nafasnya kasar, Saya tidak sarapan. Saya hari ini sedang puasa, ketus Brian. Oh ya Nisma. Saya sudah pesankan tiket untuk kamu kembali pulang ke rumah kakek. Hari ini jam 2 siang pesawat sudah take off. Sambung Brian berujar. Nisma membulatkan matanya, ia dengan cepat berjalan ke arah Brian. Enggak, aku gak mau. Aku mau pulang kalau kakak ikut juga pulang denganku. Sahut Nisma. Brian menatap Nisma dengan tajam, ditatapnya wajah Nisma dengan penuh kemurkaan. Lo bukan anak kecil yang harus gue temenin pulang, lo sudah dewasa, usia lo aja sudah 24 tahun, pulang sendiri sana. Ketus Brian seraya berjalan menuju luar rumah. Brian terus saja melangkahkan kakinya menuju luar rumah, karena ia harus berangkat kerja, dengan diikuti oleh Pak Bobi dari belakangnya. Kamu pakai mobil putih saja, Papa pakai yang hitam, ujar Pak Bobi seraya melemparkan kunci mobilnya pada Brian. Brian mengangguk, dengan sigap ia menangkap kunci mobil yang dilemparkan oleh ayahnya itu. Begitupun dengan dirinya, ia juga memberikan kunci mobilnya pada sang ayah. Kak Brian tunggu, teriak Nisma yang tengah berdiri di ambang pintu rumah. Brian tak menghiraukan teriakan Nisma. Ia dengan cepat masuk ke dalam mobilnya, lalu ia menginjak pedal gas mobilnya untuk keluar dari pelataran rumahnya. Saat di dalam mobil, Brian melihat jam melingkar di pergelangan tangannya. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 6.50 pagi hari. Aul pasti belum berangkat, aku coba ajak saja untuk berangkat bareng, gumam Brian. Brian pun menghentikan mobilnya tepat di depan rumah yang ditempati oleh Aulia. Ia langsung saja masuk ke dalam rumah itu, karena gerbang yang tidak dikunci. Membuat Brian mudah memasuki rumah itu. Sepi, security juga gak ada yang berjaga, tumben, gumam Brian. Brian melangkahkan kakinya menuju depan pintu rumah Aulia itu. Sesampainya di depan pintu, Brian mencoba untuk memencet bel, dan juga mengetuk pintu tersebut. Tok, tok, tok. Brian terus saja mengetuk pintu itu hingga beberapa kali. Kok gak ada yang buka? Apa Aul sudah berangkat sekolah? Dan kemana Big Yati? Gumam Brian. Karena terlalu lama berdiri di depan pintu rumah itu, Brian pun akhirnya memilih untuk pergi saja, karena ia akan mengadakan meeting di kantornya. Nanti saja siang, sewaktu aku istirahat kerja temuin Aulia di sini. Aulia hari Jumat pulang cepat, kan? Gumam Brian lagi seraya memasuki mobilnya. Brian pun melajukan mobilnya kembali meninggalkan depan rumah Aulia. Sedangkan Nisma,
Ia tampak muram saat Brian dengan terang-terangan menuju rumah Aulia. Apa hebatnya bocah ingusan itu sih? Padahal dia masih kecil, masih sekolah, kenapa Kak Brian sangat tergila-gila padanya? Gerutu Nismah. Tentu saja Brian tergila-gila pada Aulia, karena Aulia itu cantik, baik, sopan, tidak sepertimu yang munafik. Celetuk Budini yang sudah berdiri di belakang Nismah. Nismah membalikkan tubuhnya ke arah belakang, ia tak menyahut ucapan Budini, ia malah melenggang pergi meninggalkan Budini. Ingat Nismah, jam 2 pesawat sudah take off, ujar Budini. Nismah menghentikan langkahnya, lalu ia menolehkan kembali kepalanya ke arah Budini. Enggak, aku gak akan pulang, ujar Nismah. Terserah. Tapi, jangan salahkan saya, jika suami saya atau Brian menyeretmu nanti keluar dari sini, ujar Budini. Budini pun berlalu pergi, ia dengan sengaja menyenggol tubuh Nismah, hingga hampir membuat Nismah terjatuh. Namun, dengan cepat Nismah menahan tubuhnya itu. Astaga, kenapa orang-orang di rumah ini semuanya pada memiliki riwayat darah tinggi? Dari kemarin kerjaannya marah-marah mulu, gerutu Nismah kesal. Di sisi lain, di sebuah rumah sakit, Pak Gunajaya masih terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya pun terdapat selang yang menempel. Saat ini di rumah sakit, ada Pak Firman, kakaknya Budini, yang tengah menjaga Pak Gunajaya. Pak Firman mengernyitkan keningnya saat melihat tubuh Pak Gunajaya yang mengejang hebat. Ada apa dengan ayah? Kenapa tubuh ayah mengejang hebat? Apakah ayah akan sadar dari komanya? Batin Pak Firman. Sedangkan di dalam ruang ICU, tubuh Pak Gunajaya tampak mengeluarkan keringat di pelipisnya. Bukan tanpa sebab Pak Gunajaya seperti itu. Pak Gunajaya bertingkah seperti itu karena ia sedang berada di alam mimpi. Pulang saja ya, ibu sudah bahagia di sini, jaga diri dan Firman dari orang-orang jahat, ujar Bu Salamah. Enggak, Bu. Ayah mau ikut ibu saja. Ayah kangen sekali dengan ibu, setelah ibu pergi, semuanya terasa sangat berbeda, sahut Pak Gunajaya. Ayah, tolong jaga Dini dan Firman dari Wika, Wika itu sangat licik dan jahat. Dan tolong jangan percaya dengan Nismah. Ibu, ibu jangan pergi, teriak Pak Gunajaya saat melihat Bu Salamah yang tiba-tiba menghilang. Dek, tubuh Pak Gunajaya yang sedang terbaring lemah di atas brangkar itu mengejang hebat dari sebelumnya. Dokter dan para perawat langsung saja masuk ke dalam ruang ICU. Sedangkan, Pak Firman, ia sudah mengisterisak di depan ruang ICU. Terlihat Pak Gunajaya yang sedang menggeleng-gelengkan kepalanya, dan keringatnya pun semakin mengalir deras dari pelipisnya. Jari jemari tangan Pak Gunajaya terlihat bergerak, dan mata Pak Gunajaya pun terlihat mengerjap. Dokter dengan sigap memeriksa Pak Gunajaya. Tidak lama dari itu, Pak Gunajaya perlahan-lahan membuka matanya. Ibu, lirih Pak Gunajaya memanggil sang istri. Dini, Firman, lirih Pak Gunajaya lagi memanggil kedua anaknya. Pak Gunajaya mengerahkan penglihatannya perlahan-lahan di sekitar ruang ICU tersebut. Dilihatnya, hanya ada dokter dan perawat saja. Di mana Dini dan Firman? Apa mereka baik-baik saja? Ucap Pak Gunajaya dalam hati. Pak, apa Bapak bisa mendengar saya? Jika bisa mendengar, Bapak anggukkan kepalanya ya, tanya dokter. Pak Gunajaya langsung saja menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan dokter tersebut. Alhamdulillah, ujar dokter tersebut. Dokter itu pun langsung saja memeriksa tubuh Pak Gunajaya kembali. Alhamdulillah, ini sungguh luar biasa, mukjizat dari Allah. Alhamdulillah Bapak bisa sembuh. Padahal keadaan Bapak kemarin sempat menurun, ujar dokter tersebut.
Di mana anak saya?" tanya Pak Gunajaya pelan. "Sebentar, biarkan suster memanggil anak Bapak," sahut dokter. Salah satu perawat pun berlalu pergi keluar untuk memanggil Pak Firman. Tidak lama dari itu, Pak Firman muncul dari balik pintu. Tangis Pak Firman semakin pecah saat ia melihat sang ayah yang sudah sadar dari komanya. Ayah," lirih Pak Firman. Pak Firman langsung saja menghamburkan diri memeluk tubuh sang ayah dengan air mata yang berderai. Firman, di mana Dini?" lirih Pak Gunajaya bertanya. "Dini di kota ayah, dan Nismah juga sedang pergi ke sana," ujar Pak Firman seraya melerai pelukannya dengan sang ayah. Pak Gunajaya bergeming, ia jadi teringat dengan ucapan sang istri di dalam mimpi tadi. "Tadi ibu mau bilang apa ya?" "Ibu menitip pesan padaku agar selalu berhati-hati dengan Nismah." "Ada apa sebenarnya?" batin Pak Gunajaya. "Aku harus mencari tahunya," batin Pak Gunajaya lagi. "Beritahu adikmu, katakan pada adikmu jika ayah sudah sadar. Dan juga suruh Nismah pulang, jika tidak, ayah akan marah besar. Kalau bisa, suruh Dini juga datang ke sini," ujar Pak Gunajaya. Pak Firman mengangguk, "Baik ayah," sahutnya. Pak Firman pun langsung saja menjauh dari hadapan Pak Gunajaya, lalu ia segera menghubungi Bu Dini. Pada saat siang harinya, Brian saat ini sedang berada di perjalanan untuk pulang ke rumah. Ia ingin menemui Aulia. Brian pikir, Aulia masih tinggal di rumah yang berhadapan dengannya. Brian meraih handphonenya yang disimpan di jok kursi samping kemudi. Lalu ia membuka room chatnya dengan Aulia. Brian menghela nafasnya panjang, saat ia melihat Aulia yang masih memblokir nomornya. Apa yang diucapkan Aulia kemarin itu benar gak ya? Yang dia masih menganggapku kekasihnya di depan Nismah. Atau dia berkata seperti itu hanya untuk memanas-manasi Nismah? Gumam Brian. Brian menambahkan kecepatan laju mobilnya agar segera sampai di rumahnya. Pasti Aulia sudah pulang, ini sudah hampir jam 1 siang, gumam Brian lagi. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa puluh menit lamanya, kini, Brian telah sampai di depan rumahnya. Brian keluar dari mobilnya, lalu ia langsung berlari menuju rumah Aulia. Tok, tok, tok. Brian mencoba mengetuk pintu rumah Aulia lagi hingga beberapa kali. Namun, lagi-lagi tidak ada satupun yang membuka pintu rumah tersebut. Brian mengernyitkan keningnya bingung, kenapa masih gak ada yang buka. Apa Aul belum pulang sekolah? Brian dengan cepat berlari, dan masuk kemabli ke dalam mobilnya. Ia langsung melajukan mobilnya untuk menuju sekolah Aulia. Brian mengemudikan mobilnya di atas kecepatan rata-rata. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Brian sampai di sekolah Aulia, karena ia yang mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang, hingga membuat ia cepat sampai di sekolah Aulia. Terlihat sebagian siswa berlalu lalang keluar dari sekolah. Brian keluar dari dalam mobil, ia ingin menanyakan pada salah satu siswa tentang Aulia. Namun, baru saja Brian hendak melangkahkan kakinya menghampiri salah satu siswa, siluet matanya melihat Aulia yang tengah berjalan menuju luar sekolah. Brian dengan cepat berlari untuk menghampiri Aulia. "Aulia!" teriak Brian.